Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini ya sudah mendekati tengah malam. Terima kasih atas kehadirannya kakanda kita, abangda kita, mengangkat diri ya atas dan Bung John ya telah memenuhi undangan kami pada hari ini dalam rangka untuk mencari dan mendiskusikan langkah-langkah hukum dan upaya-upaya hukum lainnya yang akan kita tempuh terkait dengan kondisi terkini perkara edisi tes ini. Jadi dari hasil diskusi kita pada malam hari ini, kita hampir diskusi tadi hampir 2,5 jam ya, hampir 3 jam. Ada beberapa langkah-langkah hukum yang akan kita tempuh terkait dengan perkara ini ya. Satu, ya kita udah pasti kita akan menyatakan banding ya, dan kami ya pribadi sebagai kuasa hukum dari Pak AY kita ya Abdurrahman Yusuf ya, dan ada Bang Akatiri abangda kita dari kuasa hukum Bu Suryani ya, confirm kita akan menyatakan banding, dan tentunya harapan kami untuk para terdakwa lain juga mengambil sikap untuk kami mengimbau untuk segera menyatakan banding, karena menyatakan banding ini ada jangka waktunya ya. Jadi jangan sampai telat semata-mata untuk tujuan kita untuk memperoleh keadilan ya. Jadi apa namanya, kita jangan terlena ya, karena memang kita tahu ada disparitas, ada perbedaan ini, tapi kita di sini satu. Ya, ketika kita sudah sepakat kita satu ya kita harus maju bersama-sama ya, jangan pisah-pisah. Itu satu, kita harus banding ya. Jadi itu statement kita, itu yang paling penting pada malam hari ini. Yang kedua, terkait dengan ya kita tahu semua ada banyak sekali barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri. Nah, yang kami khawatirkan ya, ada apa namanya, ya kami khawatirkan ada dugaan tindak pidana ya, atau apapun itu ya, yang kami khawatirkan terkait kondisi terkini dari barang bukti itu sendiri. Nah, untuk itu, untuk menyikapi potensi-potensi itu, ada beberapa upaya yang akan kami tempuh ya, termasuk tapi tidak terbatas pada permohonan PKPU ya, atau bisa juga nanti kita pikirkan langkah hukum pra peradilan terkait dengan penyitaan dan upaya-upaya hukum yang lain ya kan, semata-mata untuk melindungi daripada barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh para penyidik tersebut. Itu kedua terkait dengan barang bukti. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan adanya tindakan-tindakan yang kami anggap itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ya, ada beberapa upaya hukum yang hendak kami sampaikan, hendak kami upayakan ya. Kita mungkin bisa jadi melakukan, kita akan berkirim surat ya, mohon perlindungan hukum ke Presiden, ke Kemenko Polhukam atau ke Jaksa Agung ya kan, semata-mata untuk melindungi kepentingan yang lebih luas. Jadi mungkin itu ya, nanti akan dilanjutkan oleh Bang Akatiri untuk detailnya. Kebetulan abangda kita yang sangat paham benar perkara ini dari awal. Kita pun, saya ini masuk dari tengah soalnya. Jadi mungkin waktu dan tempat kami serahkan ke Bang Akatiri. Lanjut Bang. Terima kasih. Lanjutkan dari Mas Boy ya. Sebenarnya dari awal kan kita mendapatkan keanehan-keanehan dalam persidangan ya, yang mana putusan dari hakim itu tidak sedikit pun mempertimbangkan pledoi kami, bahkan duplik kami.
Jadi seperti membaca ulang apa itu dakwaan dan tuntutan, seperti itu. Dan yang menarik dari 6 terdakwa itu semuanya dikenakan pasal 55 ayat 1 ya. Poin 1 yaitu keikutsertaan. Bagaimana ada satu perkara tidak ada pelaku utamanya. Nah, inilah yang membuat kita harus balik, harus ya, wajib sebenarnya kita balik supaya memahami hakim banding itu bahwa ini ada sesuatu yang tidak wajar. Ya kan? Kalau saya boleh contohkan, ada kasus pembunuhan gitu, pembunuhnya tidak ditangkap, tidak dimasalahkan, yang dibatalkan orang yang buat pisau atau yang dianggap membantu gitu dan sebagainya. Yang menarik lagi, karena banyak kejanggalan-kejanggalan tersebut, ya kan, dalam persidangan itu pihak yang seharusnya jadi fakta dijadikan ahli. Contohnya Bapepti. Bapepti itu adalah lembaga yang mengeluarkan izin masalah kripto, tetapi dijadikan ahli. Bagaimana orang yang terlibat sebagai mengeluarkan kebijakan izin dijadikan ahli yang dikeluarkan sendiri oleh mereka. Yang menarik, pada saat EDC Cash ini mengajukan permohonan, kan mereka sudah tahu seperti apa sistem kerjanya EDC Cash ini, ya kan? Nah, kalau memang EDC Cash ini dianggap suatu skema yang melanggar Undang-Undang 105, yang memberi izin ini pun juga harus dipermasalahkan, karena dari awal dia mengetahui, ya kan, sampai dia memberikan izin karena dia tahu persis bahwa ini tidak ada masalah. Bisa juga dikenakan 55 juga keikutsertaan, bisa mengeluarkan izin ini. Jadi kami tidak tinggal diam. Banyak rekan kami tadi juga ingin mengajukan surat kepada pembuat kebijakan-kebijakan, bahkan sampai ke presiden dan sebagainya, karena melibatkan banyak orang. 57.000 yang terlibat di sini yang dirugikan, yang mana mereka selama ini bertransaksi legal dan tidak ada skema di sini, legal dan tidak ada skema, dan itu dibekukan dari 57.000 anggota seluruh Indonesia. Jadi ini bukan masalah pribadi, ini sudah menyangkut rakyat banyak. Oleh sebab itu kita tanggapi serius. Ya, mohon pihak-pihak terkait ya, termasuk DPR ya, mungkin diharapkan juga untuk memantau masalah ini. Kami akan tetap banding, kemudian kami akan laporkan hakim majelis ke KY, Komisi Yudisial, kemudian ke Bawas, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, karena ini ada ketidakwajaran di dalam perkara ini, ya kan? Kemudian juga kami akan laporkan internal, baik itu ke Irwasum, ke Wasidik, dan sebagainya. Dan masalah penyitaan ini yang menarik, yang disita sekitar fakta persidangan sekitar 1 triliun lebih, 1 triliun seperempat. Padahal yang melaporkan, yang mengatakan dirugikan itu hanya 27 miliar. Itu menurut lapor, baik itu di dalam laporannya maupun di dalam dakwaan jaksa. Fakta persidangan lebih menarik lagi. Ternyata yang dituduhkan pada Suryani, kebetulan klien saya, itu fakta persidangan kita menemukan bukti-bukti hanya 6 miliar. Coba bayangkan, 6 miliar tapi yang disita triliunan. Nah, oleh sebab itu kami ingin membongkar kira-kira ada apa ini, ya kan? Karena kami menduga ada dugaan-dugaan, ada sesuatu yang mungkin kita akan ungkap. Oleh sebab itu kita lakukan langkah-langkah secara hukum ya, langkah-langkah prosedural. Oleh sebab itu kita akan laporkan. Masalahnya sampai sekarang ada satu perkara yang masih ditahan, yaitu TPPU.
pencucian uang. Bingung kan? Ada kerugian seseorang dengan laporan model B, masyarakat bisa larinya ke pencucian uang. Jadi kami sebagai ahli hukum juga tidak tinggal diam. Hal ini kita harus uji apa betul ada pencucian uang hanya dengan kerugian satu orang itu. Ya kan? Itu yang kami akan lakukan. Kami siap, kami bergabung karena dari 6 terdakwa itu ada 5 grup kuasa hukum dari asosiasi atau dari lembaga-lembaga hukum yang berbeda. Jadi bukan sendiri. Ya, itu akan lakukan dan mudah-mudahan mitra bersabar karena kami yakin hakim dari pengadilan tinggi ini akan berlaku fair dan adil dan akan melihat perkara ini secara komprehensif yang mana juga memperhitungkan pledoi kita maupun duplik kita. Dari situ siapapun juga akan mengetahui mana yang benar, mana yang dikondisikan. Terima kasih. Oke, Bang John, kalau masih masukan tambahan? Ya cuman mungkin pesan aja ke semua mitra, tetap semangat, dukung kita udah menyampaikan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini langkah terakhir kita untuk bisa mencapai kemenangan. Insya Allah Tuhan merestui kita semua. Amin. Oke, mungkin itu saja tanggapan dari kami selaku tim kuasa hukum, tambahan juga dari Bang John, ya kan. Terima kasih Abang Dar, terima kasih Bang John. Jadi tetap semangat. Insya Allah keberpihakan, keberuntungan ada di kita, hilang kita peroleh ya. Tentunya upaya-upaya hukum yang akan kami tempuh selaku tim kuasa hukum itu upaya-upaya hukum yang terukur, terarah dan dapat kami pertanggungjawabkan. Sekian, selamat malam. Merdeka. Edisi kes, rumah kita, rumah